Bagaimana jika tidak ada yang salah dengan Anda hanya berbeda saja? Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Fast Lateral Attraction. Dari beberapa klien yang saya fasilitasi yang berkembang dengan sangat cepat dan masih ada yang jalan di tempat, saya lihat perbedaannya. Yang masih jalan di tempat suka melihat dirinya salah. Sedangkan yang sudah berkembang dengan sangat cepat, dia menyadari bahwa bagaimana jika nggak ada yang salah dengan diri saya hanya berbeda saja. Seperti yang kita sudah bersama, apabila Anda tertarik dengan topik-topik seperti ini, dapat dipastikan kita sama, yaitu kita berbeda dan kita aneh. Aneh, bahasa Inggrisnya weird, dari Kamus Lama Oxford, artinya adalah orang yang bisa mengendalikan masa depan mereka sendiri. Jadi kalau ada orang yang menghakimi Anda kalau Anda orangnya aneh, itu sebenarnya adalah sebuah pujian, bukan sebuah penghakiman. Anda bisa bilang kepada mereka, terima kasih ya. Nah, yang perlu kita sadari adalah banyak orang yang sedang menghakimi kita kalau kita aneh, karena kita sedang menjadi diri kita yang seutuhnya, menjadi diri kita yang sejatinya. Nah, kenapa ini selalu menjadi problem bagi orang lain? Karena orang-orang di luar kita itu senangnya sedang menjadi orang lain. Mereka sedang menjalani mimpi orang lain. Nah, orang-orang yang sedang asik menjalani kehidupannya, selalu berkarya, menggali potensi dirinya, itu akan menjadi trigger bagi orang-orang yang masih tertarik menjadi orang lain. Oscar Wilde pernah mengatakan, jadilah diri sendiri karena menjadi orang lain itu sudah ada yang punya. Nah, ini adalah sejatinya diri kita. Jadi kalau Anda sering dihakimi oleh orang lain, diomongin orang lain di belakang, ya karena mereka bingung, ingin seperti Anda, yang ingin terus menggali potensi dalam dirinya, namun karena segan atau malu atau gengsi untuk bertanya kepada Anda bagaimana caranya, mereka lebih memilih untuk menghakimi diri Anda. Jadi, don't take it personally, karena ada sebuah teori self-talk mengatakan, sebenarnya kita sedang tidak berbicara dengan orang itu, kita sedang berbicara dengan self-talk yang orang itu miliki terhadap dirinya. Jadi kalau self-talk kepada mereka, self-talk yang orang tersebut isinya adalah menghakimi diri sendiri, melihat yang salah dalam dirinya, ya tidak mengherankan mereka isinya ketika berbicara dengan Anda selalu menghakimi, mengontrol, dan mengendalikan Anda. Saya tidak bilang kita lebih baik dibandingkan orang-orang ya, tapi sadari bahwa banyak orang lebih memilih untuk konfrontasi kepada orang lain dibandingkan dekat dengan dirinya sendiri. Nah, yang ingin saya tawarkan di video ini adalah kembali ke dalam diri, sadari bahwa Anda berbeda, dan itu bukan sebuah kesalahan, hanya perbedaan saja. Yang menyebabkan Anda merasa salah karena Anda seakan-akan memilih sebuah jalan yang sepi, yang tidak orang lain banyak lalui. Dan ini adalah sebuah kelebihan menurut saya. Ada sebuah penelitian menemukan bahwa di 10 tahun terakhir, kebiasaan orang untuk berkompetisi atau membandingkan dirinya dengan orang lain itu meningkat sekitar 30%. Artinya apa? Dan ini disebabkan oleh sosial media. Artinya apa? Yaitu tadi, orang sedang asik-asiknya membandingkan diri mereka ke orang lain. Yang menyebabkan ini sangat tidak disarankan. Dr. Joe Dispenza mengatakan ada dua masa yang penting, ada dua waktu dalam satu hari yang penting, yaitu sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Yang mana saat kita sebelum tidur lihat sosial media, itu akan masuk ke bawah sadar kita, dan akhirnya kita saat bangun itu akan berkompetisi. Apalagi yang sebelum tidur Anda melihat teman-teman Anda lagi liburan di luar negeri misalnya, Anda akan membandingkan, aduh aku kemana aja sih, kok mereka sudah liburan ke luar negeri, aku masih di sini saja. Akhirnya Anda sebel, kompetisi, separasi dan sebagainya. Apalagi saat bangun tidur, yang mana saat sudah bangun tidur, Anda langsung mengkonsumsi sosial media lagi, yang menyebabkan itu tadi, apapun yang Anda lihat akan langsung masuk ke bawah sadar. Dan biasanya sosial media isinya adalah berkompetisi, memperlihatkan sesuatu yang belum tentu benar adanya karena ingin menunjukkan siapa dia. Saya tidak bilang sosial media itu salah, tapi saran saya tolong jangan lihat 5 menit sebelum tidur dan 5 menit sesudah bangun tidur. Kenapa? Karena kita lagi di gelombang otak theta,
apapun yang kita lihat, dengar, dan rasakan akan masuk ke bawah sadar kita, dan itu akan menjadi mesin mobil kita yang akan mengarahkan apakah kita akan sampai ke tujuan atau macet di tengah jalan. Oleh karena itu, cara memanfaatkannya adalah sebelum tidur dan saat bangun tidur, tolong lakukan hal-hal yang membuat Anda semakin dekat dan mencintai diri Anda sendiri. Apa itu? Mendengarkan podcast-podcast yang bermanfaat, seperti podcast yang berkembang bersama mungkin, atau baca-baca buku yang menginspirasi, dan sesudah bangun tidur, tolong meditasi, sholat mungkin, beribadah, dan kemudian bikin jurnal syukur, yang mana itu juga akan membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Karena kita lagi digoda oleh dunia luar untuk tertarik keluar. Dan ini yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana. Kita komit dengan diri kita sendiri, yaitu melakukan segala cara untuk semakin dekat dengan diri kita sendiri. Nah, saya mengundang teman-teman yang ada di Bandung. Kita akan mengadakan sebuah event live bernama Ngopi Ngobrolin Solusi, yang membahas mengenai menghadapi tekanan peer pressure, sehingga Anda akan menjadi lebih autentik, Anda akan lebih mencintai diri Anda sendiri, dan Anda akan lebih produktif. Eventnya nanti akan saya kasih di link di bawah, dan saya penasaran perubahan apa yang akan terjadi saat Anda menjadi lebih autentik dan semakin mencintai diri Anda sendiri. Sampai ketemu, and keep having fun. Bye-bye.